Kita masuk peranggotaan gereja dari dua sudut tinjauan. Kalau dikatakan gereja Roma Katolik dan bangsa Allah sebagai Tuhan Kristus yang mistik adalah dua pengertian yang menyatakan hal yang sama, maka kita harus membedakan dua aspek. Dua sudut tinjauan yang berbeda-beda tentang gereja. Aspek yang pertama, gereja adalah suatu sosietas yang yuridis, yang tampak dan lahir. Peranggotaan gereja dapat ditinjau dari sudut yang yuridis itu. Dalam aspek itulah syarat-syarat peranggotaan permandian dan masuk gereja dengan ketiga persatuan yang tersebut di atas. Orang yang tidak dipermandikan tetapi hidup juga dalam rahmat Kristus tak dapat dipandang sebagai anggota umat gereja dalam arti yang yuridis. Orang yang dipermandikan dan masuk gereja dengan ketiga persatuan yang tersebut di atas tetapi berada dalam keadaan dosa berat, terasing dari rahmat Kristus, tetap menjadi anggota gereja dalam arti yang yuridis. Tetapi ensiklik menyebut juga suatu kekeliruan, yaitu gereja tidak dapat dianggap sebagai satu persatuan organisasi saja, bukan hanya suatu persatuan sosial dan yuridis. Gereja adalah lebih. Gereja yang tampak itu adalah tubuh Kristus yang dijiwai dan disucikan oleh Roh Kristus. Itulah aspek yang kedua dan dapat disebut aspek sakramental. Menurut aspek itu, gereja yang tampak bukan suatu organisasi saja. Gereja yang tampak pun adalah perbendaharaan segala rahmat, justru karena gereja itu bangsa Allah dan tubuh Kristus. Itulah aspek yang kedua, aspek sakramental. Jadi kalau seorang yang berada di luar gereja namun hidup di dalam hubungan yang baik dengan Allah, maka hal itu berdasarkan hubungannya dengan Kristus, dan hubungan dengan Kristus itu merupakan hubungan dengan umat gereja yang tampak dan lahir. Hubungan itu bagaimana? Hal itu akan lebih nyata kepada kita kalau kita teringat bahwa tiap-tiap karunia rahmat mempunyai sifat sakramental. Maka perlulah kita mengerti akan sifat sakramen, terutama dalam hubungan dengan gereja. Apa yang dimaksud dengan sakramen? Sakramen adalah tanda yang memberikan rahmat Kristus. Tetapi mungkin seorang mengadakan rintangan terhadap sakramen, tanda penemuan cinta kasih Allah di dalam Kristus. Hal ini terjadi apabila sakramen itu diterima dengan sah, tetapi hasilnya rahmat Kristus terhalang. Bahwa manusia sampai hati berbuat demikian adalah suatu hal yang benar-benar menyedihkan. Cara penerimaan demikian kita sebut sakrilegi, perkosaan terhadap yang suci. Namun sakramen betul terjadi dalam tanda Yesus Kristus menyatakan betul cinta kasih nyata secara lahir, tetapi cinta kasihnya itu ditolak, tidak dibalas. Maka pada sakramen itu tampaklah dua aspek, ritus dan rahmat. Ritus ialah tanda lahir dalam nama Yesus menyatakan cinta kasihnya, juga kalau ditolak, sehingga rahmat tidak jadi diterima. Rahmat pernyataan cinta kasih dari pihak Kristus yang terkandung dalam ritus itu. Kalau dalam ritus itu rahmat ditolak, sakramen itu sah. Namun kita mengerti bahwa sakramen dalam arti yang penuh dan sempurna hanya ada apabila penemuan dari kedua belah pihak betul terjadi. Artinya kalau cinta kasih Yesus dalam ritus itu diterima oleh manusia, dapat dibandingkan dengan tanda cinta kasih di antara manusia, pelukan atau ciuman. Kalau pihak sebelah menerima tanda cinta kasih segala lahir saja, tetapi hati tidak turut, tanda ritus cinta kasih itu tetap ada, tetapi hasilnya tidak. Jadi begini Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya menjelaskan secara teoritis, secara komprehensif. Jadi kalau seorang dibaptis, dia setelah menerima ritus, tetapi kalau dia tidak datang ke gereja, dia menolak rahmat. Tetap ada dalam dirinya itu adalah ritus. Nah, jadi begitu ya. Jadi yang benar itu adalah menerima ritus dan menerima rahmat, cinta kasih. Maka ritus itu adalah cinta, rahmat itu adalah kasih. Mungkin banyak yang bertanya, maka sakramen itu harus diterima secara ritus dan diterima secara rahmat. Jadi kalau misalnya orang itu hanya dibaptis, dia menerima ritus, tidak datang ke gereja, dia tidak menerima rahmat. Cinta kasih itu tetap ada, tetapi hasilnya tidak. Jadi seseorang Kristen, atau seorang Katolik ketika dia dibaptis, dia menerima ritus, tetapi dia setelah itu dia tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan cinta kasih Allah, dia menolak rahmat. Jadi misalnya orang pada hari Minggu tidak datang ke gereja, dia dibaptis. Ini kan totalnya ada 93 orang kan yang sudah dibaptis kan. Lalu dia tidak datang ke gereja pada hari Minggu. Apakah di dalam dirinya ada ritus? Tetap ada ritus, tetap ada cinta kasih. Tetapi secara prinsipnya
dia tidak menerima rahmat atau berkat. Nah, begitu juga ketika dia melakukan kejahatan. Dia seorang Kristiani atau seorang Katolik, lalu dia melakukan kejahatan, misalnya dia membunuh, berzina. Nah, itu dia bukan lagi, dia di dalamnya ada ritus, tetapi dia telah memutuskan hubungan cinta kasih Allah, maka dosanya berat. Atau misalnya dia berbohong, mencuri dan sebagainya. Nah, dia mengurangi rahmat itu. Apalagi dia tidak datang ke gereja, maka jelas di situ. Seseorang yang misalnya tidak datang ke gereja, dia berdosa berat. Kan ada 3 tuh. Ya, dia membunuh, kemudian dia berzina dan menghujat Roh Kudus, atau tidak datang ke gereja. Ya. Jadi dia dosa berat. Sedangkan dosa-dosa, maksudnya itu bukan masalah ini ya, tetapi dia memutuskan rahmat itu, maka dia harus bertobat. Seorang yang berzina, dia datang ke gereja terus ya, dia di dalam dirinya ada ritus, tetapi secara prinsipnya dia sudah memperkosa rahmat itu, akhirnya dia tidak mendapat rahmat. Atau seseorang yang mengurangi rahmat ketika dia berbohong, menipu, ya kan? Itu mengurangi rahmat. Lama-lama rahmat itu ya pada dirinya adalah menolak cinta kasih Allah, maka dia akan menghujat Roh Kudus. Nah, itu. Jadi jelas ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, jika ada yang bertanya tentang hal-hal seperti itu, ya. Hal yang sama dengan gereja menurut 2 aspek itu. Yesus Kristus adalah sakramen pribadi. Dalam segala tanda itu manusia, Yesus tampak kepada Allah kita, atau Yesus tampak kepada kita Allah sendiri. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah. Jadi bagi orang Kristen, kalau tidak percaya Yesus itu adalah Allah, sia-sialah imannya menjadi Kristen. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus itu adalah Allah. Dia tampak dalam pribadi Yesus. Dialah Allah itu. Jadi sekali lagi, jika orang Kristen tidak percaya Yesus itu adalah Allah, berarti dia bukan orang Kristen, itu saja. Ya. Jadi jelas di situ ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus ya. Dalam diri Yesus, Allah menyatakan diri dan menyerahkan diri kepada manusia. Orang yang mendekati Yesus dan menerimanya dalam iman, ya. Orang yang mendekati Yesus dan menerimanya dalam iman memperoleh hasil yang dimaksudkan Allah, pertemuan dengan Allah Maha Pengasih. Maka untuk apa sih kita mengikuti kegiatan bimbingan rohani, bimbingan penyuluhan dan katekese ini? Ya, untuk mencintai Allah dengan total. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang mendukung cinta kasih Allah itu ya harus terus dinyalakan dalam diri kita. Janganlah kerajinanmu kendor, hendaknya rohmu bernyala-nyala. Maka saya jelaskan seminggu yang lalu ya, bahwa dalam tubuh, dalam manusia itu ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur rohani, dan yang berikutnya adalah unsur jiwa, unsur jasmani. Jadi kita ini makhluk rohani. Tetapi ingat, ada makhluk rohani yang diciptakan Allah, ya. Dia malaikat, dia hanya makhluk rohani. Tetapi ketika dia melawan Allah, menolak cinta kasih Allah, menghujat Roh Kudus, dia tidak diampuni. Nah, itulah malaikat yang jatuh. Nah, akhirnya dia mengutuki dirinya, bukan dikutuk ya, tapi mengutuki dirinya menjadi iblis. Iblis itu artinya ya kan penentang. Iblis, setan ya kan. Nah, jadi penentang. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita makhluk rohani yang ya telah diselamatkan jiwa dan tubuh kita oleh Kristus. Jadi rohani kita itu telah diberikan Allah. Tetapi karena dosa, makhluk rohani itu menjadi jauh dari Allah, menjadi berpisah dari Allah. Tetapi ingat, Yesus juga tidak hanya menyelamatkan kita sebagai makhluk rohani, tetapi dia menyelamatkan kita, menyelamatkan jiwa dan tubuh kita. Jelas ya? Jadi 3 unsur itu diselamatkan oleh Yesus Kristus, diselamatkan oleh Allah. Karena makhluk rohani ada yang sudah jatuh, yaitu setan. Malaikat yang jatuh itu kan adalah makhluk rohani yang jatuh. Tetapi manusia ini karena diciptakan dari debu dan tanah, dia memiliki yang namanya ya tubuh, badan.
dan diberikan roh oleh Allah. Itulah jiwa tadi itu. Tetapi ingat, bukan hanya sekedar jiwa, tetapi rohani, diberikan ruah. Itulah rohani. Jadi kalau manusia itu hanya diciptakan, itu ya seperti misalnya kalau kita tahu ada manusia purba, itu kan mungkin dia bukan makhluk rohani, tetapi hanya makhluk ya jasmani dan jiwa. Nah, itu sama seperti binatang kan, dia diberikan jiwa. Ya, sekecil apapun makhluk hidup diberikan jiwa, ada nyawanya. Tetapi makhluk rohani itu karena ya kitab Kejadian sudah memberikan kisah itu. Jelas kan? Jadi kita ini terdiri atas 3 unsur, makhluk rohani ya, kemudian adalah makhluk jasmani dan memiliki jiwa. Nah, maka yang kembali kepada Allah itu adalah rohani, makhluk rohani. Sedangkan ya kan, jiwa dan badan itu, karena kita makhluk rohani itu berarti jiwa kita ya mengikuti makhluk rohani itu juga. Makanya ada doa, ya kan? Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah, ya kan? Jiwa-jiwa yang sangat merindukan kerahiman-Mu. Semoga jiwa-jiwa dalam kerahiman Allah beristirahat dalam ketentraman Allah. Ya kan? Makanya ada doanya itu. Ya, semoga ya kan jiwa-jiwa ya kan beristirahat dalam ketentraman dalam kerahiman Allah. Mengapa harus jiwa itu dalam kerahiman Allah? Karena supaya dia tetap akan bersatu dengan makhluk rohani kita itu yang diberikan oleh Allah. Jadi jelas ya. Jadi saya jelaskan agak detail supaya agak paham lah ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itulah tadi. Maka ya, Yesus Kristus itu menyelamatkan kita. Maka ada yang disebut doa. Setelah kita menerima sakramen itu kan ada doa apa namanya? Doa jiwa Kristus. Jadi yang pertama itu jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Nah itu, yang menguduskan kita, yang bisa menyucikan kita adalah Kristus. Dialah Allah sendiri, Roh Kudus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Ya, tubuh Kristus. Kemudian, ya kan? Apalagi? Ya. Hah? Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Ya kan? Kemudian, ya kan? Darah Kristus, sucikanlah kami. Darah Kristus yang menyucikan. Jadi jiwa Kristus itu menguduskan kita. Ketika kita dibaptis, kita menjadi kudus. Tetapi karena manusia itu berdosa, maka ya tubuh Kristus itu, ya kan, korpus itu, dalam salib itu kan ada korpus tuh, itu menyelamatkan kita. Maka Yesus itu wafat di kayu salib dan tergantung di salib itu. Kemudian ada yang disebut dengan darah Kristus, sucikanlah kami. Jadi kudus itu harus disucikan kembali oleh darah Kristus. Ya kan? Kemudian apa? Air lambung Kristus, ya kan? Jadi jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Ya. Kemudian tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Ya, basuh. Jadi caranya itu adalah menerima pemberkatan, ya kan? Jadi orang jiwa yang kudus itu, ya kan, harus ya mendapatkan semuanya itu, ya, tubuh dan jiwanya, ya. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Makanya yang membuat kita kuat menjadi pengikut Kristus adalah sengsara Kristus. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Maka ada doa, ya Yesus yang baik kan. Nah kemudian ya, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. 155, 156. Mungkin di mana bakti bisa dilihat ya. Ya, bisa dibuka itu. Lagu ya, jiwa Kristus dan ya, jadikanlah aku pembawa damai. Ya, jadi itu harus dipahami kita sebagai orang beriman. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itu harus kita pahami. Ya.
Makanya kita ini adalah salam damai dan sejahtera. Makanya ada doa di 156 itu. Ya kan? Apa? Ya kan? Jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Ya kan? Kemudian jika terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Ya kan? Nah, jika terjadi yang namanya perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Ya kan? Ya, bila terjadi yang namanya kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Ya, jika terjadi yang namanya kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Jika terjadi yang namanya kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Jika terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber gembira. Jika terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin memahami daripada dipahami. Ya, semoga aku lebih mau menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami. Kan begitu. Ya, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami mati suci. Ya. Kemudian dengan jadi jelas di situ, Semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, mengampuni daripada diampuni, sebab dengan mati suci kita bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, doa 155 156 itu memang harus kita daraskan supaya kita mengingat sakramen kita. Jadi jelas Yesus Kristus adalah sakramen pribadi. Dalam tanda itu manusia Yesus tampak kepada kita Allah sendiri. Orang yang melihat aku melihat Bapa. Dalam diri Yesus Allah menyatakan diri dan menyerahkan diri kepada manusia. Orang yang mendekati Yesus dan menerimanya dalam iman memperoleh hasil yang dimaksudkan Allah. Pertemuan dengan Allah Maha Pengasih, tetapi juga banyak orang mendekatinya, menerima sakramen tetapi tak ada iman. Mereka menolak pertemuan cinta kasih itu, hasil tak ada. Jadi orang yang dipermandikan harus memiliki iman. Gereja itu tubuh Kristus. Dalam gereja Kristus tampak kepada kita. Dalam gereja itu Kristus memberikan diri kepada kita. Aspek yang tampak dan lahir. Peranggotaan dalam permandian dan ketiga persatuan itu adalah sebagai sakramen yang sah. Seorang anggota gereja dalam permandian dan ketiga persatuan itu yang hidup dalam dosa tak membalas cinta kasih Kristus di dalam umat gereja itu adalah anggota yang sah, hanya tidak berhasil. Jadi ada yang dibaptis tetapi tidak datang ke gereja, tidak berbuat baik, melakukan kejahatan, yaitu namanya tidak berhasil. Dan biarpun peranggotaannya adalah sah, namun peranggotaannya tidak pernah sempurna. Sebagaimana orang yang menerima sakramen dengan sah, tetapi dengan tidak pantas, bukan menerima sakramen dalam arti yang penuh dan sempurna. Bahwa seorang yang berdosa itu bukan anggota gereja dalam arti yang penuh, hal itu menjadi keyakinan dari gereja. Di abad-abad pertama juga terdapat suatu sakramen bagi orang berdosa supaya hubungan kembali dengan Allah akan pulih kembali. Sakramen pertapaan atau sakramen pengakuan. Jadi ada sakramen untuk kembali kepada Allah, itulah sakramen pertapaan atau sakramen pengakuan. Maka dalam gereja Katolik sakramen itu penuh, Dalam denominasi lain atau gereja-gereja lain, ada gereja Ortodoks masih sama ajarannya, tetapi ada gereja-gereja yang tidak mengakui lagi sakramen. Itu urusan ajaran gerejanya masing-masing, tidak perlu dipertentangkan, Karena apa? Mempertentangkan itu sama juga artinya kita tidak ingin bersatu dalam Kristus. Kalau gereja-gereja yang tidak menganggap pengakuan dosa itu sebagai sakramen, karena memang yang bisa memberikan sakramen tobat atau pengakuan dosa itu, tanda cinta kasih Allah itu hanyalah imam yang tertabis. Seperti Pak Timotius nanya, gimana uskup, gimana imam atau yang disebut pastor atau diakon. Yang bisa menerimakan itu adalah uskup dan imam.
sakramen tobat. Lalu yang boleh menerima yang telah dibaptis dalam gereja Katolik. Ya. Jadi kalau misalnya ketika kita dibaptis, walaupun dibaptis bayi, habis itu kan kita harus belajar terima sakramen permandian, sakramen komuni pertama ya. Maka disebut penerimaan komuni pertama itu adalah orang yang cakap dan telah diberikan, ya kan, latihan-latihan terlebih dahulu. Ya biasanya itu ya di usia kelas 4 SD atau sekitar usia 8 sampai 9 tahun ya. Itu yang tercepat. Mengapa? Karena akal budinya sudah bisa ya memahami cinta kasih Allah itu. Sebelumnya dia diwakilkan, tetapi dia sudah menjadi anggota gereja, dipermandikan bayi. Tapi kalau dia sudah berusia sekitar 8, 9 ya 10 tahun ya, usia-usia SD sekarang kan anggap ya dimulai kelas 1 itu 6 tahun ya, berarti sekitar 10 tahun atau sekitar 9 tahun ya. Nah, dia kelas 4 SD. Mengapa? Karena dia harus cakap. Karena apa? Dia menerima seusia itu, nanti dia bisa pergi ke gereja sendiri. Dia tidak tergantung orang tua, walaupun dia harus juga diantar oleh orang tua. Nah, tugas sebagai orang tua yang telah menerima sakramen perkawinan harus mengantar dan ikut serta dalam sakramen setiap minggunya, yaitu misa. Nah, jadi seperti itu. Nah, tetapi yang dibaptis remaja atau dewasa, dia telah menerima beberapa sakramen. Tetapi yang dibaptis bayi, dia harus menerima pengakuan dosa setelah cakap itu. Baru dia menerima sakramen Ekaristi. Maka biasanya yang dibaptis bayi, dia akan menerima sakramen tobat sebelumnya. Setelah itu baru ya beberapa hari kemudian atau seminggu kemudian dia menerima sakramen komuni pertama. Ya, tergantung jadwal-jadwal yang diberikan oleh gereja atau petugas-petugas, ya kan. Nah, sedangkan yang sudah katekumen, ya kan, seperti yang saya sampaikan kemarin kepada Pak Timotius Ngacap, ada yang mau masuk dalam gereja Katolik itu, pertama dia harus, ya kan, memiliki iman, percaya. Bagaimana dia memiliki iman? Dia sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, Allah. Maka percaya itu adalah ya masuk di pelataran Allah dulu, tetapi dia harus mengetuk pintu. Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka akan dibukakan. Jadi MCK Matius ya, minta, cari dan ketuk itu adalah pada sakramen berkat ya. Jadi seseorang itu udah, kalau dia minta itu kepada Allah, dia akan mencari, maka dia mengetuk. Nah, mengetuk itu disebut dia. Nanti dia disebut calon katekumenat atau calon katekumen. Setelah itu penerimaan menjadi katekumen. Nah, dia tinggal di pelataran Allah itu. Tinggal ya kan, 1 hari di pelataran Allah itu sama 1000 tahun seperti tinggal di dunia, kata Daud. Nah, dia masuk di pelataran Allah itu, maka disebut katekumen. Setelah itu dia akan dilantik menjadi calon baptisan. Berarti dia sudah ya mengetuk pintu itu. Nah, setelah dia mengetuk pintu itu, kan dia minta nih. Minta itu kan berarti dia ya calon katekumen. Maka dia cari berarti dia belajar. Maka dia disebut dengan katekumen. Setelah itu dia mengetuk pintu calon baptisan. Ketika dibaptis, dia masuk. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, pintu dibukakan, dia sudah masuk kepada jalan itu, kebenaran itu dan hidup itu. Nah, itu maksudnya. Jadi jalannya itu ya harus dengan MCK, minta, cari, ketuk. Ya, itu bagi orang-orang yang ingin mengimani Yesus. Ya, Matius 7 ayat 7. Lalu Yesus memperkenalkan diri, aku adalah jalan. Jadi jalannya itu adalah percaya Yesus. Nah, percaya Yesus belum cukup. Dia harus ya kan? Ya, mencari. Ya. Mencari. Karena Allah itu ya cinta kasih, kita harus menjawab dengan mencari.
Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, memang dalam maknanya ayat per ayat itu dalam Injil itu. Memang bagi yang ingin memahami itu harus ikut Lexio Divina. Jadi satu ayat itu direnungkan, bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tidak merenungkan ayat itu ya langsung secara ya gamblang saja kita mengerti. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, sudah memahami itu, berarti gereja itu adalah tubuh Kristus. Dalam gereja, Kristus tampak kepada kita. Dalam gereja itu, Kristus memberikan diri kepada kita. Aspek yang tampak dan lahir, peranggotaan dalam permandian, dan ketiga persatuan itu adalah sebagai sakramen yang sah. Ya. Seorang anggota gereja dalam permandian, dan ketiga ya, persatuan itu, yang hidup dalam dosa tak membalas cita kasih Kristus dalam umat gereja itu adalah anggota yang sah, hanya tidak berhasil. Dan biarpun pengorbanannya adalah sah, namun peranggotaannya tidak pernah sempurna. Sebagaimana orang yang menerima sakramen dengan sah tetapi dengan tidak pantas, bukan menerima sakramen dalam arti yang penuh dan sempurna. Bagaimana jika dia sudah diberkati menerima sakramen perkawinan lalu dia berselingkuh? Nah, dia tidak bisa menerima sakramen ekaristi. Sakramen ekaristi itu adalah sakramen cita kasih, karena dia ya walaupun sah tetapi tidak pantas. Nah, makanya biasa diumumkan bagi yang menerima sakramen ekaristi adalah yang telah dibaptis dalam gereja Katolik, telah menerima komuni pertama, selanjutnya tidak menerima halangan-halangan. Nah, contohnya dia kawin 2, itu ada halangan, makanya dia tidak menyambut. Kalau dia menyambut, itu menjadi kutukan bagi dia, karena rahmat itu justru ya makin membuat dia itu ya tersesat. Makanya seseorang yang ya dalam gereja Katolik dia itu telah berzina, atau walaupun dia tidak kawin 2, atau diam-diam dia pergi jajan atau berzina ya dengan pasangan lain, bukan istrinya yang sah, dia itu ya kan akan dibawa untuk dihajar dan diajar Allah. Nah, itu. Jadi bisa dipahami ya. Kita ingin menjelaskan, menyingkapkan itu, bahwa seorang yang berdosa itu bukan anggota gereja dalam arti yang penuh. Hal itu menjadi keyakinan dari gereja. Di abad-abad pertama juga terdapat suatu sakramen bagi orang berdosa, supaya hubungan kembali dengan Allah akan pulih kembali. Sakramen pertapaan, sakramen pengakuan. Keyakinan hidup tetap bahwa hubungan kembali oleh sakramen itu merupakan pula hubungan kembali dengan umat gereja. Juga dengan tindakan yang nyata dan lahir, gereja menyatakan bahwa orang berdosa bukan anggota yang penuh lagi, bahwa ia tercerai dari persatuan penuh dengan bangsa Allah. Ia tidak diizinkan untuk turut misa perjamuan. Hanya diberi masuk permulaan untuk turut upacara sabda, tetapi dikirim keluar kalau misa perjamuan mulai, dan itu menyatakan keyakinan gereja bahwa orang yang berdosa bukan anggota yang penuh dari gereja lagi. Jadi belum cukup bagi peranggotaan yang sempurna dan penuh kalau orang dipermandikan termasuk ketiga persatuan itu saja. Ya, mungkin harus dipahami ya. Allah menyatakan cita kasih kepada dunia hanya secara inkarnasi melalui manusia jasmani. Yesus melalui bangsa Allah yang tampak. Gereja melalui tanda-tanda yang tampak dan dari lahir. Sakramen, kalau terdapat juga sakramen-sakramen yang kosong, artinya di mana rahmat tak diberikan karena manusia menolak. Hal itu menyatakan kebebasan Allah dalam membagikan rahmat. Kalau manusia menolak, maka dalam sakramen itu tidak dapat memaksa Allah untuk memberikan rahmatnya. Jadi kalau manusia menolak, ya jangan. Lalu mengapa sih banyak orang tidak menjadi pengikut Kristus? Ya karena mungkin tidak diwartakan Kristus kepadanya, atau menolak Kristus. Ya, walaupun sudah diwartakan dia tetap menolak Kristus, ya itu bukan urusan kita. Karena apa? Apa kata Yesus? Jika di desa itu orang menolak kamu, kebaskanlah debu itu sebagai peringatan. Jadi mengebaskan debu itu adalah kita mengetahui bahwa diri kita adalah orang berdosa dan dibuat dari debu dan tanah. Jadi mengebaskan debu itu adalah memperingatkan orang bahwa mereka harus segera bertobat, ya kan? Cepat atau lambat. Tetapi bagi orang yang menerima pertobatan itu dan menerima Yesus dengan sukacita, ya kan, tinggallah di dalam rumah orang itu.
maka berkat itu akan tinggal bagi orang-orang yang bertobat dan menerima rahmat itu. Ya. Siapa yang diterima? Yesus Kristus. Siapa yang diterima? Roh Kudus. Siapa yang diterima? Allah. Maka dalam permulaan kita misalnya misa atau ibadat itu kan jelas. Semoga cinta kasih Yesus Kristus, ya kan? Ya, semoga rahmat, ya, Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Coba diingatkan, ya, dimulai dari kata-kata itu, semoga, ya kan? Rahmat Yesus Kristus, cinta kasih Allah. Jadi rahmat Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ya. Apakah itu hanya sebagai kata pembuka? Tidak, itu adalah, ya kan, doa yang kita ucapkan. Tetapi bagi imam itu adalah berkat bagi kita semua. Jadi imam itu memberi berkat, ya kan? Kalau kita ini awam menerima berkat. Sesama awam bukan saling memberkati, tetapi ya kita mendoakan. Tetapi imam itu memberi berkat karena dia diberikan tabisan suci. Jelas ya? Jadi kalau mau minta berkat itu ya dengan imam. Ya kan? Memang ada perbedaan antara gereja Katolik dan gereja yang non Katolik itu mengenai berkat, ya kan? Tetapi berkat yang dimaksud itu misalnya Tuhan memberkati kita. Amin. Ya kan? Ya sesama imam, ya kan, itu dia memberkati kita. Jadi, ya kan, imam uskup itu memberkati kita, ya, termasuk diakon, ya kan, karena dia sudah menerima tabisan suci. Sedangkan kita awam, ya, berkat kita adalah umum, kita mendoakan, ya. Jadi itu harus dibedakan. Kita menerima berkat, sedangkan imam, ya, diakon, imam dan uskup itu memberi berkat. Nah, tapi ada keterbatasan diakon tidak mengkonsekrat, ya, hosti, ya, dan anggur itu menjadi sakramen. Yang bisa mengkonsekrat itu adalah imam dan uskup. Nah, itu harus dipahami. Ya, Bapak-bapak sudah paham ya. Jadi sebagai awam itu, ya, saling mendoakan, ya. Nah, Allah menyatakan cinta kasih kepada dunia hanya secara inkarnasi melalui manusia jasmani. Yesus melalui bangsa Allah yang tampak, gereja melalui tanda-tanda yang tampak dan lahir. Sakramen, kalau terdapat juga sakramen-sakramen yang kosong, artinya di mana rahmat tak diberikan karena manusia menolak. Hal itu menyatakan kebebasan. Allah dalam membagikan rahmat, kalau manusia menolak, maka dalam sakramen ia tidak dapat memaksa Allah untuk memberikan rahmatnya. Hal itu berlaku pula bagi umat gereja. Peranggotaan gereja adalah tanda lahir dalam mana Allah memberikan rahmatnya kepada manusia. Akan tetapi kalau manusia menolak rahmat Allah dalam peranggotaan itu, maka manusia dengan peranggotaannya yang yuridis tak dapat memaksa Allah untuk memberikan rahmatnya. Jadi kita tidak bisa memaksa Allah. Maka semoga, ya, mungkin banyak yang bertanya, ya kan, semoga Tuhan beserta kita. Kita tidak boleh memaksa Allah, ya kan. Ya, Tuhan memberkati itu tidak memaksa Allah, ya kan. Artinya kita berdoa, ya. Nah, maka mungkin ada yang bertanya, mengapa di gereja Katolik itu orang selalu mengatakan semoga, ya kan? Ya. Jadi kalau misalnya kita sebelum menerima sakramen Ekaristi kan, atau hosti kudus itu, komuni kudus kan ada pernyataan atau ada doa di situ, ya kan? Lalu kita menjawab kan, Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Jadi kita kerendahan hati, ya, dengan sabda Allah saja, ya kan, itu sudah sempurna, ya. Jadi makanya dalam gereja Katolik itu, ya, orang-orang yang mungkin tidak layak mendapat sakramen, dia ikut dalam ibadat sabda. Tetapi bagi yang utuh dan sempurna, dia harus, ya, menerima sakramen Ekaristi. Jelas ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Jadi jangan nanti bingung, ya. Hal itu berlaku pula bagi umat gereja. Penganggotaan gereja adalah tanda lahir dalam mana Allah memberikan rahmatnya kepada manusia. Akan tetapi kalau manusia menolak rahmat Allah dalam peranggotaannya itu, maka manusia dengan peranggotaannya yang yuridis tak dapat memaksa Allah untuk memberikan rahmatnya.
Terdapat kemungkinan bahwa tanda pertemuan Allah dan cinta kasih-Nya tak dibalas oleh manusia, bahwa terdapat sakramen yang kosong dan peranggotaan gereja yang kosong. Hal itu menyatakan misteri Yesus Kristus disalib di dunia ini. Kita tidak mempunyai kekuasaan atas rahmat Allah, kita tidak dapat memaksanya. Akhirnya rahmat Allah terdapat atau terhadap masing-masing manusia adalah suatu misteri yang hanya dapat kita sembah sujud. Jadi kita menjadi pengikut Kristus itu adalah rahmat Allah. Maka itu adalah suatu misteri. Mengapa di belahan dunia ini tidak terdapat pengikut Kristus? Itu adalah misteri, tidak bisa memaksa Allah. Nah, itu harus dipahami. Maka puji Tuhan, haleluya, ya kan? Kita bisa menjadi pengikut Kristus. Hosana. Ya. Jadi janganlah kita loti, lemah, letoy, loyo. Ya kan? Jadi ikut kegiatan ini. Ya, saya selalu katakan, ya, sangsut. Oh, ini Pak Yakobus nih ngomongnya ngalur ngidul, ya terserah. Yang penting saya mewartakan, saya memberikan. Ya, memang tugas kita sesama adalah saling mengingatkan. Ya, yang tidak mau menerima ajaran, ya silakan. Karena apa? Nah itu tadi. Ada 91 orang kemarin, mungkin 93 orang. Tetapi yang hadir yang itu-itu saja. Itu dia. Mungkin jawaban Pak Atis, jawabannya di situ gitu. Tetapi mengajak, ayo, tidak masalah. Ya. Kita ini sudah dewasa, ya kan? Ya. Artinya bukan dewasa. Orang yang tidak mau menerima rahmat Kristus itu adalah orang yang kerdil. Kita harus seperti anak kecil. Makanya perumpamaan Yesus tentang anak kecil, biarlah anak-anak itu datang padaku. Orang yang seperti inilah empunya kerajaan surga. Kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Kristus, anak-anak Roh Kudus. Mengapa kita lalu menjauh dari Bapa kita? Ya. Jadi jelas ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Terdapat kemungkinan bahwa tanda pertemuan Allah dan cinta kasih-Nya tak dibalas oleh manusia, bahwa terdapat sakramen yang kosong dan peranggotaan gereja yang kosong. Hal itu menyatakan misteri Yesus Kristus disalib di dunia ini. Kita tidak mempunyai kekuasaan atas rahmat Allah, kita tidak dapat memaksanya. Akhirnya rahmat Allah terhadap masing-masing manusia adalah suatu misteri yang hanya dapat kita sembah sujud. Di luar gereja tak terdapat keselamatan. Bagaimana mungkin seorang yang bukan menjadi anggota yang tampak dapat menerima keselamatan dengan potum saja? Gereja adalah suatu sosietas yang tampak dan lahir. Hubungan dengan gereja tentu juga harus mempunyai suatu sifat yang tampak dan lahir. Kalau hanya berkehendak baik semata-mata sudah cukup menerangkan kemungkinan keselamatan itu, maka kalimat di luar gereja yang tampak dan lahir tidak terdapat suatu keselamatan, tinggal suatu kalimat yang kosong belaka. Soal itu harus kita pelajari lebih lanjut. Jadi nanti kita akan jelaskan pada minggu depan tentang masalah itu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan.